itu juga ketika saya sampaikan ke jemaah itu pun agak-agak menggigil padahal lagi nggak hujan itu. Hadis apakah itu? Ini bagus hadisnya untuk pengingat kepada kita ini. Suatu hari sahabat Rasul Mu'adz bin Jabal bertemu kepada Rasul, menanyakan kepada Rasul, "Oh Rasul, apalah makna di surah An-Naba ayat ke-18 itu Rasul? Itu maknanya apa Rasul?" Apa dijawab Rasul? "Mu'adz, yang kau tanyakan itu masalah besar itu Mu'adz. Tentang apakah itu? Yaitu bagaimanakah wujud seseorang ketika dibangkitkan dari alam kubur ketika hari kiamat datang. Tiupan terompet sangkakala yang ditiup malaikat Israfil itu, ditiuplah satu kali itu untuk mematikan seluruh manusia. Kan begitu. Tiupan yang kedua, tiupan yang pertama untuk sebagai pengingat, tiupan kedua mematikan, tiupan ketiga itulah untuk menghidupkan kembali dan berkumpul kita di padang mahsyar. Ini waktu bangkit dari kubur ini itu dijelaskan sama Rasul itu di hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Kalau kita sering ikut Isra Mi'raj, Maulid Nabi, mungkin para asatidz, ustaz-ustaz da'i kita itu sudah menjelaskan. Ada 12 itu. Total dari rupa-rupa seseorang ketika dibangkitkan dari alam kuburnya untuk menuju padang mahsyar. Enggak sama semua. Afwaja di situ itu memang kita berkelompok-kelompok. Ini kelompok yang ini kelompok yang ini. Sampailah yang paling 12 nanti. Jadi dari yang 12 itu yang selamat cuma satu. Yang ke-12 wajahnya bersinar dan disinari matahari mereka. Itulah orang-orang soleh, orang-orang beriman. Yang 11 tadi, inilah yang hajab itu tadi. Dari ke-11 itu enggak banyak yang ingin kita ingatkan untuk kita masing-masing pribadi ini. Saling kita mengingatkan. Karena sengaja ini saya petik hanya 5 atau 6 poin saja dari 12 karena itulah mungkin yang paling sering kita lalai. Terkenalah kalau bahasa di situ tersandungnya kita. Baik, yang pertama di hadis itu disebutkan golongan pertama ada orang ketika nanti dibangkitkan dari alam kubur di hari kiamat, dia tidak ada kaki dan tidak ada tangannya. Tangannya nggak ada, kakinya nggak ada. Begitu digiring ke padang mahsyar, disebutkan kepada mereka, inilah kayak orang ini apa namanya kalau busana muslim itu? Busana muslim. Masuklah pula antar rombongannya, kira-kira begitu rombongan. Dibilangkan, inilah orang-orang yang sewaktu di dunia mereka suka menganiaya tetangganya. Bangkit dari kubur, tak ada tangan, tak ada kaki. Begitu harus berjalan ke padang mahsyar. Inilah disebutkan di situ, inilah orang-orang satu gerombolan itu. Tengok kalian ini, inilah rombongan orang waktu di dunia yang sukaan menganiaya tetangganya, menzolimi tetangganya. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Yang paling sering apalah kasus seperti ini? Ini supaya jadi ubat sama awak, maksudnya jadi pelajaran. Mana tahu nanti Ustaz terangkan itu, aku salah satunya mana tahu nanti udah beda tahu awak kan begitu. Ini yang saya ceritakan di kampung kami saja nih. Terkadang adanya pula kita ini menghidupkan koro-koro sampai jam 12 malam tanpa sadar ada tetangga kita yang punya anak bayi. Tanpa sadar di belakang rumah kita ayah dia sakit. Jangankan sakit keras, sakit gigi saja tak bisa mendengarkan suara kuat-kuat. Awak pun asik juga sampai jam 12. Lagunya pula Kopi Hitam tadi itu kan, atau Retak 1000. Wah, kalau itu kuat-kuat nyanyi, kalau itu paksu kuat, kalau pelan tak sedap memang. Tapi kawan mendunyuti. Makanya perhatikan tadi. Ini rombongan ini adalah rombongan orang yang suka menganiaya tetangganya. Tetangganya pula tadi mau membilangkan, payah nanti selek kan begitu. Paksa ditahankannya bayar. Yang tadinya anak bayi tadi itu dorlah menangis karena mendengarkan musik yang kuat, itu contoh satu. Yang kedua, jangan lagi terjadi seperti ada juga di kampung kami. Jadi pohonnya ini karena rindang dia pohon mangganya, kenalah ke tetangganya. Udah. Begitu nanti berbuah, lanjar tak ada dibagi tetangganya. Padahal setiap hari sampahnya itu yang menyapu tetangganya tadi. Makanya kalau kita ini akur enak loh. Wah, kalau rasa uak nanti agak menyomak ini pohon manggaku ini, sak-sak uak aja wak. Begitu baru paten.
Begitu nanti berbuah, antarkanlah atau dibilang, wah, kalau nampak wah nanti mana yang suruh wah manggani yang agak kuning, tak usah kalau permisi sama wah, ambil wah. Nah itu baru paten, itu tanggal paten nanti. Itu yang baik tadi. Nah, ini yang saya kisahkan, yang saya ceritakan tentunya yang karena ini kita sering terjadi seperti itu. Masalah sampah, itu tadi makanya saya kupas di situnya. Masalah mengganggu. Nah, itu supaya nanti kita sama-sama bisa menjaga, karena di poin pertama hadis itu urutan pertama adalah segelombol orang yang tak ada tangan, tak ada kaki dibagikan dari kubur. Naudzubillah. Naudzubillah. Golongan kedua, golongan siapa itu, Ustaz? Ketika ada orang dibangkitkan dari kuburnya dalam keadaan nanti posisi dia hitam legam. Hitam legam. Lagi ada lagi nanti dalam posisi kepalanya di bawah, kaki ke atas. Ini siapa kalau yang kepalanya di bawah, kaki ke atas? Inilah mereka inilah tengok ini, golongan ini adalah mereka yang waktu di dunia berzina dan sampai matinya belum sempat bertobat. Saya yang membuatkan nggak jadi menggigil sebenarnya karena satu aja jemaah. Ada di dalam hadis itu disebutkan Rasul sampai matinya dia belum sempat bertobat. Alhamdulillah. Maksudnya masih punya kita kesempatan untuk tak kena. Asalkan apa tadi? Bertaubat. Itulah poin yang membuatkan awak sedikit bisa tenang lah, bahasanya begitu. Kan begitu. Karena ada banyak kesalahan itu tadi yang 12 itu, yang 11 ini tadi. Yang selamat cuma yang nomor 12. Lagi ada segelombol orang begitu dibangkitkan dia baunya busuk, bau badannya busuk kali. Ini rombongan siapa ini? Disebutkan di situ, di hadis itu, inilah rombongan orang kalau di depan orang ramai harum namanya, terhormat dia. Padahal kalau di belakang dialah kepala kejahatannya. Nah ini naudzubillah min dzalik ini. Begitu di masyarakat pula ini kan, oh macam dia tasor, tapi aslinya dialah kepala gembong kejahatan itu tadi. Maka ketika besok dibangkitkan dari kuburnya berbau busuk. Nah itu naudzubillah min dzalik. Lagi ada lagi nanti segerombolan orang dibangkitkan dalam keadaan penyakit kulit. Jadi ini penyakit kulit, ini melepuh ini kulitnya ini dan berbau busuk kulitnya. Siapa ini? Ini rombongan orang yang durhaka sama orang tuanya, sampai kan meninggal tak sempat dia untuk minta maaf kepada orang tuanya. Na'udzubillahi min dzalik. Lagi ada pula nanti rombongan orang dibangkitkan dari kubur, mukanya, wajahnya menyerupai babi hutan. Di hadis itu disebutkan wajahnya berubah jadi babi hutan. Ini siapa ini Ustaz? Kasih tahu Ustaz. Mereka lah orang-orang yang meremehkan sholat 5 waktu. Na'udzubillahi min dzalik. Lagi ada pula segerombolan orang yang ketika dibangkitkan matanya buta. Matanya buta. Udah. Lagi lidah dia sampailah ke dada. Ke perut nih, lidahnya tadi menjulur begitu ke perut itu tadi. Ini golongan siapa? Ini Ustaz, udah begitu dari mulutnya ini keluarlah, maaf ini ya, kotoran kita keluar dari mulutnya ini. Ini rombongan siapa Ustaz? Mereka lah para peminum khamar waktu di dunia dan mati dalam keadaan belum sempat bertobat. Ini agak perlu kita ketahui, ini berarti penting kali taubat ini. Caranya Ustaz nanti ajarkan, iya. Nanti kita akan ajarkan sekilas bagaimana tata cara taubat yang benar. Berarti penting sekali karena bahaya kan. Karena di hadis itu disebutkan belum sempat mereka bertobat. Na'udzubillah min dzalik. Dan terakhir ada segerombolan orang begitu dibangkitkan dari kubur dalam keadaan lidahnya terpotong. Udah terpotong lidahnya. Dari mulutnya keluar nanah dan darah. Siapakah mereka? Merekalah orang-orang yang bersaksi palsu sewaktu di dunia. Bersaksi palsu. Nah, ini Ustaz Somad pernah membahas tentang yang satu ini. Yang paling terakhir kali ini pernah dibahasnya itu salah satu contoh saksi palsu nanti untuk di bulan 2 ini. Contoh ini. Adanya ini